Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Islam selain menekankan keimanan sebagai pondasi bagi keselamatan, juga menitik beratkan kepada amal saleh. Karenanya kita menemukan dalam banyak ayat selalu Allah menggandengkan antara beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Karena amal saleh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan, ia tentu memberikan pengaruh besar bagi kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhiratnya. Berangkat dari kenyataan itu, Islam melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah suci Rasulullah dan Ahlul Bait memberikan perhatian yang sangat tentang kemurnian amal, agar amal itu benar-benar kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan dengan amal itu kita akan mendapatkan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran Al-Karim selalu mengingatkan kepada kaum mukminin agar memelihara amal saleh tersebut dari hal-hal yang akan merusaknya. Karena boleh jadi sebuah amal saleh dilakukan oleh seorang hamba mukmin, namun ia tidak mampu mempertahankan nilai kesalehan dari amal itu, nilai kebaikan dari amal itu. Sehingga ketika kelak ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mendapati amal-amal saleh yang ia lakukan di saat kehidupan dunianya. Hal yang demikian dikarenakan amal-amal saleh yang ia lakukan gugur di tengah jalan. Kendati pada awal ketika ia melakukan, syarat-syarat untuk diterimanya amal itu terpenuhi. Namun ia tidak mampu mempertahankan keindahan dari amal yang ia lakukan. Ia gagal merawat amal tersebut. Ia gagal membersihkan amal tersebut dari hal-hal yang akan menggugurkannya. Hal yang demikian dalam bahasa Al-Quran disebut dengan habtul a'mal. Digugurkannya amal-amal baik yang dilakukan oleh seorang karena ada virus-virus yang merusaknya. Bisa jadi virus perusak itu sejak awal ada dan menyertai amal perbuatan, namun boleh jadi virus itu datang kemudian dan ia merusak kemurnian amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Bersedekah misalnya. Kendati pada awal ketika ia bersedekah, memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan keikhlasan, namun kemudian karena ia tidak mampu mempertahankan keikhlasan itu, dia mengungkit-ungkit, dia menceritakan, dan kemudian ia terserang oleh rasa riya, pamer, dan yang demikian akan menggugurkan amal perbuatannya. Selain itu ada sifat-sifat tertentu. Ketika ia disandang oleh seseorang, maka amal yang ia lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai sebuah amal tidak semata dari nilai amal itu sendiri, namun juga ditentukan oleh sang pelaku amal soleh tersebut. Itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-husnul fi'li dan al-husnul fa'ili. Sebuah amal harus memenuhi dua unsur tersebut. Unsur bahwa dia adalah amal yang baik, amal yang soleh, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang kedua, pelakunya harus pelaku yang baik. Pelakunya juga harus memenuhi standar al-husn. Apa yang dimaksud dengan standar al-husn? Adalah orang itu mukmin, ia tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang akan menjadikan amal itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga demikian, bahwa ada amal-amal tertentu
yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba mukmin, kendati boleh jadi dia belum sempat beristighfar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang telah Allah larang, Allah menjamin nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu yang Allah janjikan. Jadi ada habtul a'mal dan ada takfiruz dzunub, pengguguran dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu di antara ayat yang juga menjelaskan tentang mas'alatut takfir. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan, amal perbuatan soleh tertentu akan menggugurkan dosa-dosa tertentu yang dilakukan oleh seorang hamba. Di antara hal yang akan menjadikan nilai sebuah amal itu gugur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak memberikan pengaruh apapun, baik dalam perubahan jiwa sang pelaku maupun dalam poin pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal itu adalah rasa dengki, al-hasad. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa para malaikat yang bertugas untuk mengawal setiap manusia silih berganti pada jam-jam tertentu. Ada malaikat siang hari dan ada malaikat malam hari. Kemudian ketika malaikat siang hari selesai menjalankan tugasnya, dia akan kembali dengan membawa catatan amal sang hamba. Ketika dua malaikat tersebut menaiki dan ingin melalui langit pertama, ada checkpoint, ada pemeriksaan. Malaikat yang bertugas di langit pertama menanyakan, apa yang ada dalam catatan hamba yang kalian catat, wahai dua malaikat? Maka ia menyebutkan beberapa amal kebaikan yang dilakukan oleh sang hamba. Namun setelah diperiksa, ternyata setelah diperiksa, malaikat penjaga langit pertama mengatakan, kembalikan amal-amal ini kepada pelakunya. Allah tidak akan menerima amal tersebut dan Allah akan mengutuk pelaku amal-amal tersebut. Kendati amal-amal itu adalah amal-amal baik. Lalu apa yang menjadikan amal-amal baik itu tertolak dan bahkan pelakunya terkutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata karena pelakunya adalah orang yang memiliki sifat dengki, sifat hasad. Jadi al-hasad adalah salah satu di antara perkara-perkara yang akan menggugurkan amal saleh yang dilakukan oleh seorang, kendati amal itu adalah amal saleh dan al-hasanat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.